Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 481. Terima kasih bos. Leng Wenxing memegang kartu bank di tangannya dan berkata, jika Anda tidak terus berinvestasi lebih banyak dan mempercayai saya, proyek ini tidak akan mungkin terjadi. Sama-sama. Stephen Lin tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, saya hanya ingin menghasilkan uang. Leng Wenxing menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum saya menemukan Anda, saya mencoba banyak rumah, tetapi mereka semua mengira saya gila dan mengira saya sedang mencoba menipu uang. Hanya Anda yang bersedia berinvestasi pada saya, sehingga saya akhirnya bisa berhasil mengubah proyek ini menjadi kenyataan. Andalah yang mewujudkan keinginan saya, jadi saya berterima kasih, sungguh. Kalau begitu teruslah bekerja keras, proyek ini masih nilai pengembangan tergantung pada Anda dan kelas lama. Kata Stephen Lin, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Leng Wenxing berkata dengan serius. Saat malam tiba, Stephen Lin memimpin seluruh tim untuk makan, minum, dan bermain di hotel terbaik di Shanghai sampai tengah malam, dan kemudian pergi dengan linglung. Leng Wenxing tidak minum, tetapi dia masih bermain sampai tengah malam. Dia naik taksi ke rumahnya sendirian. Dalam perjalanan, Leng Wenxing membuka dompetnya. Di dompet itu ada foto istri Leng Wenxing. Istri, jika kamu bisa memiliki kesehatan Yunjian ketika kamu masih hidup, mungkin kamu tidak akan mati. Leng Wenxing menyentuh orang di foto itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua yang telah dia lakukan, menghasilkan uang hanyalah yang kedua, dan yang paling penting adalah berharap bahwa dunia akan memiliki lebih sedikit tragedi seperti dia. Kembali ke kediaman di lantai bawah, Leng Wenxing menyimpan dompetnya, lalu membuka pintu mobil dan berjalan turun. Begitu dia keluar dari mobil, Leng Wenxing mendengar seseorang memanggilnya. Wenxing. Mendengar suara itu, Leng Wenxing menoleh untuk melihat orang yang memanggilnya. Dia dipanggil oleh seseorang yang baru dia temui sekali. Dia tidak tahu nama orang itu, dia hanya tahu bahwa ketika dia mencari bos di kota Shanghai untuk investasi, orang itu ada di samping bos yang dia cari. Siapa kamu? Leng Wenxing bertanya dengan curiga. Perkenalkan diri saya Chen Tianrui, seorang investor. Jika Anda tidak mengenal saya, Anda harus tahu tentang kamar dagang Cina Selatan, kan? Pria itu berkata sambil tersenyum. Oh, saya tahu, bos saya juga dari kamar dagang China Selatan. Kata Leng Wenxing. Ya, saya tahu bos Anda, Stephen Lin, yang beruntung dari kota Selat. Chen Tianrui tersenyum dan berjalan di depan Leng Wenxing. Leng Wenxing melirik dua orang di belakang Chen Tianrui, keduanya kuat dan kuat, memberi orang rasa penindasan pada pandangan pertama. Apakah kamu sudah bermain sampai sekarang? Chen Tianrui bertanya. Yah, saya bertemu dengan rekan-rekan di perusahaan. Apakah ada yang salah dengan Presiden Chen? Saya akan kembali jika saya baik-baik saja. Kata Leng Wenxing. Ini benar-benar masalah. Karena Anda tidak suka kesopanan, saya akan membuat cerita panjang pendek. Saya sangat optimis tentang proyek kesehatan awan. Saya juga tahu bahwa Anda adalah inisiator dan kepala perencana proyek ini. Saya ingin berinvestasi dalam proyek Anda. Chen Tianrui berkata dengan sungguh-sungguh. Berinvestasi dalam proyek saya. Proyek saya sudah berjalan. Kami tidak kekurangan investasi sekarang, maaf. Kata Leng Wenxing. Wenqing, sejujurnya, sejauh yang saya ketahui, saya pikir proyek Anda masih memiliki banyak potensi, dan meskipun Stephen Lin kaya, dia masih orang dari tempat kecil, tidak peduli dalam hal visi atau tata letak. Secara umum, sumber dayanya jauh lebih sedikit daripada milik saya. Jika Anda datang kepada saya untuk proyek Anda, saya dapat memberi Anda manfaat yang tidak dapat diberikan Stephen Lin kepada Anda. Pada saat yang sama,
proyek ini juga akan jauh lebih besar daripada skala saat ini. Tanda seru, kata Chen Tianrui. Saya pikir proyek kami berkembang dengan sangat baik sekarang, dan kami tidak perlu pergi ke tempat lain untuk memulai yang baru. Leng Wenxing menggelengkan kepalanya. Dia melihat apa yang dimaksud Chen Tianrui, jadi kata-katanya jauh lebih dingin. Wen Qing, segala macam hal di dunia adalah untuk kepentingan masa depan. Kamu dapat membuat harga, berapa banyak kamu bersedia melakukannya denganku? Chen Tianrui bertanya sambil tersenyum. Leng Wenxing mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda pikir saya melakukan proyek ini hanya untuk uang? Bukan. Jika bukan karena uang, maka Anda tidak akan memiliki begitu banyak proyek bernilai tambah pada pertemuan itu. Kan? Chen Tianrui berkata wakil, lihat Leng Wenxing seperti kamu tidak bercanda. Mungkin sebagian tujuannya adalah untuk menghasilkan uang, tapi saya selalu memiliki pendapat yang sama dengan Presiden Zhang. Kita perlu membangun sistem pemantauan hidup sehat lintas generasi, dan sistem ini tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita, kata Leng Wenxing. Hahaha, apakah ini yang dikatakan Tuan Zhang atau yang dikatakan Stephen Lin padamu? Sejujurnya, ini semua bohong. Jika melihat sejarah kebangkitan Stephen Lin, bisa dikatakan tidak manusiawi. Kamu mengatakan bahwa orang seperti itu, bagaimana mungkin tujuannya bukan uang? Anda berbicara begitu banyak sekarang, tetapi untuk mempersiapkan pembukaan besar singa, jadi mari beri Anda 1 miliar, ditambah 20% dari dividen proyek, bagaimana kalau Anda datang dan lakukan denganku? Chen Tianrui bertanya. Maaf, Tuan Chen, saya tidak punya ide untuk berganti pekerjaan, kata Leng Wenxing dan berjalan maju. Kamu sangat tulus, tetapi apakah kamu pikir Stephen Lin benar-benar orang yang kamu pikirkan? Jika kamu tidak setuju denganku, aku akan berbicara dengannya besok dan membeli seluruh proyek. Kamu tidak akan sama lagi. Aku tidak ada bedanya, kata Chen Tianrui dengan arogan mengikuti sisi Leng Wenxing. Itu urusanmu. Jika kamu benar-benar ingin bekerja untukmu suatu hari nanti, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, setidaknya aku layak untuk diriku sendiri. Setelah Leng Wenxing selesai berbicara, dia menekan tombol lift. Pintu lift terbuka, dan Leng Wenxing masuk. Jangan memikirkannya lagi, Chen Tianrui bertanya. Tidak. Leng Wenxing menggelengkan kepalanya. Pintu lift tertutup perlahan, dan akhirnya, Leng Wenxing menghilang di depan Chen Tianrui. Ini benar-benar tidak cukup serakah. Chen Tianrui mencibir. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Leng Wenxing enggan melepaskan adalah karena dia belum memberikan banyak manfaat. Jika dia telah memberikan manfaat yang cukup, dia tidak akan percaya Leng Wenxing. Tidak akan setuju. Namun, di mata Chen Tianrui, Leng Wenxing juga merupakan penerima upah yang beruntung, dividen 1 miliar ditambah 20% adalah batasnya, dan dia tidak ingin memberikannya lebih banyak. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Chen Tianrui bergumam diam-diam. 2 hari kemudian, seseorang membuat berita di internet, mengatakan bahwa gelang kesehatan awan yang dikenakan oleh kakeknya gagal. Ketika jantung kakeknya tiba-tiba berhenti, dia tidak segera memberikan umpan balik data. Keluarga juga mengetahui bahwa jantung lelaki itu tiba-tiba berhenti setelah waktu yang lama. Berhenti, dan akhirnya melewatkan waktu penyelamatan terbaik, mengakibatkan kematian orang tua. Begitu berita itu keluar, itu segera membayangi proyek kesehatan cloud yang berkembang. Banyak wartawan berebut untuk melaporkan masalah ini, dan pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat juga mempromosikan fermentasi berkelanjutan dari masalah ini. Yaojin Capital segera mengorganisir personel untuk menyelidiki seluruh masalah. Namun, orang yang menyampaikan berita itu tidak hanya tidak bekerja sama-sama sekali, tetapi juga menangis di depan media. Akibat langsungnya adalah saham Stephen Lin akhirnya berhenti naik.
Laju. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setengah bulan terjadi sedikit penurunan. Pada saat yang sama, proyek kesehatan cloud juga mulai mengalami krisis kepercayaan. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya sambil duduk di kantor, mengerutkan kening. Menurut titik waktu yang diberikan oleh pihak lain, kami dapat memastikan bahwa cloud kami tidak menerima umpan balik data yang tidak normal pada saat kejadian, dan tidak ada alarm yang diberikan dari awal hingga akhir. Kami menghubungi polisi setempat, stasiun dan menemukan bahwa memang ada orang tua itu meninggal karena serangan jantung, tetapi yang aneh adalah tidak peduli seberapa banyak departemen PR kami mencoba menghubungi pihak lain tidak mau menghubungi kami. Jadi sekarang masalah ini telah menjadi tidak terkendali, dan publik memiliki masalah dengan kami. Ada krisis kepercayaan, kami ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mungkin, kata Zhang Quan dengan suara yang dalam. Stephen Lin mengerutkan kening dan mengetuk meja dengan jarinya dengan ringan. Logikanya normal kalau ada yang ribut pasti ada rencana. Entah itu memberi uang atau memberi penjelasan, Yaojin Capital bersedia bekerja sama. Sekarang yang ribut itu tidak menuntut apa-apa. Ini soalnya tampaknya tidak begitu logis lagi. Tampaknya tujuan pihak lain adalah membiarkan masalah ini diperbesar tanpa batas. Tuan Lin, kami telah memperhatikan bahwa banyak media telah mengambil uang untuk melaporkan kejadian ini, dan ada juga banyak media sendiri dan VS besar yang secara terbuka mengkritik proyek kami di internet. Kritik mereka sama. Kami menduga itu adalah saya mengambil draft beberapa orang. Manajer hubungan masyarakat berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Departemen Data mengatakan sesuatu? Stephen Lin memandang manajer Departemen Data. Kami tidak mendeteksi adanya data abnormal pada hari itu, termasuk ketika orang tua itu meninggal. Data kami masih menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki tekanan darah dan detak jantung. Kami mengambil detak jantung, tekanan darah, dan data lain dari orang tua yang meninggal itu, dan menemukan bahwa tekanan darah pihak lain biasanya relatif tinggi. Tetapi pada hari kejadian, tekanan darahnya tidak normal, dan tetap pada tingkat normal, dan detak jantungnya lebih lambat dari biasanya. Manajer data menjawab dengan sungguh-sungguh. Apa alasannya? Stephen Lin bertanya. Menurut analisis kami saat ini, hanya ada satu alasan untuk situasi ini, yaitu, pemakai gelang telah berubah, dan seseorang telah memindahkan gelang dari orang tua ke orang dengan menopause yang lebih sehat, yang mengarah ke data di sana. Telah terjadi perubahan, tetapi ini hanya kesimpulan kami, dan tidak dapat dikesampingkan bahwa orang tua itu mengambil obat terkait hari itu, seperti obat antihipertensi. Kami harus memeriksa dengan yang bersangkutan, tetapi mereka tidak akan memberi kami ini kesempatan, kata manajer Departemen Data. Ini menarik. Stephen Lin duduk di posisi atas, melipat tangannya di depan dada, dan berkata dengan wajah serius, masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Departemen Hubungan Masyarakat, mari kita lihat jika Anda dapat mengetahui apa yang mendorong opini publik. Kekuatan pendorong di belakang layar, Departemen Data, berusaha untuk menggunakan data yang relevan untuk menghasilkan beberapa hasil yang kredibel. Selain itu, gunakan waktu untuk berhubungan dengan para pihak, apapun yang terjadi, pastikan untuk menghubungi mereka. Ini adalah pertama kalinya proyek kesehatan cloud kami berjalan sejauh ini. Daokan, sudah berakhir, semuanya mudah dikatakan, jika tidak lulus, kredibilitas akan runtuh, dan semua yang ada di masa lalu akan menjadi bagian dari masa lalu, semuanya, ayolah. Ya. Semua orang berkata bersamaan. Pertemuan selesai, Zhang Quan akan tinggal, kata Stephen Lin. Semua orang bangkit dan pergi, hanya menyisakan Zhang Quan saja. Bab 482. Seseorang cemburu. Zhang Quan berkata dengan cemberut. Ya, Stephen Lin mengangguk. Setelah bertahun-tahun di masyarakat, jika Anda tidak dapat melihat bahwa seseorang dengan sengaja mengacaukan mereka, maka bertahun-tahun akan sia-sia.
Semua ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan tujuan sederhana untuk menghentikan kemajuan proyek kesehatan Cloud. Adapun siapa yang terlibat dengan mereka, sulit untuk mengatakannya. Tidak pernah ada kekurangan orang bermata merah akhir-akhir ini. Anda bahkan tidak mengenal beberapa orang, tetapi ketika dia tahu Anda baik-baik saja, dia akan cemburu dari Anda. Dan bahkan merugikan Anda. Cara terbaik sekarang adalah menemukan pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui keseluruhan cerita. Hanya dengan cara ini kepercayaan publik pada kami dapat dibangun kembali, kata Zhang Quan. Yah, kamu mungkin lebih berhati-hati. Stephen Lin menepuk bahu Zhang Quan dan berkata, tidak apa-apa, akan selalu ada pasang surut, lewati saja, kata Zhang Quan sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, telepon tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, milik kota Xiahai. Stephen Lin bertemu banyak orang di kota Xiahai selama periode waktu ini, dan dia juga meninggalkan nomor telepon, tetapi pada dasarnya mereka semua memiliki nama mereka. Nomor telepon tanpa nama ini benar-benar mengejutkannya. Dia mengangkat telepon, dan suara Chen Tianrui datang dari ujung telepon. Setahuku, aku tidak meninggalkan panggilan telepon terakhir kali kita bertemu, jadi aku meminta orang lain untuk mendapatkan nomormu, sungguh, kata Chen Tianrui. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, ada terlalu banyak orang pada saat itu, jadi tidak apa-apa untuk melupakannya untuk sementara waktu, bukankah kamu memilikinya sekarang? Haha, ya, saya sudah menyimpan nomor Anda. Dengan bagaimana, apakah kamu punya waktu? Ayo makan malam bersama di malam hari, hanya aku dan Fei Yan, kata Chen Tianrui. Ini, tidak perlu, kata Stephen Lin dengan cemberut. Dia adalah orang yang relatif lugas. Karena Gu Feiyan juga telah memulai hidup baru, dia merasa tidak perlu memiliki terlalu banyak keterikatan dengannya. Kamu keluar sekarang, kan? Jarang kamu sekelas, dan kamu sudah lama tidak membuat janji sendirian di kota Xiahai. Aku, yang adalah pacar Feiyan, tidak tahan lagi, kamu takut itu akan membuatku salah paham. Jangan khawatir, aku tidak pelit. Chen Tianrui tertawa. Tidak perlu, aku sangat sibuk, kata Stephen Lin. Hei, apakah kamu masih marah dengan terakhir kali kita bertemu? Saya blak-blakan, dan saya selalu langsung ke apapun, jadi mudah menyinggung orang, tapi saya pasti tidak punya niat buruk, sungguh, itu saja, biarkan Feiyan memberitahu kamu. Feiyan, katakan padanya, aku tidak bisa memberitahunya, kata Chen Tianrui. Tidak perlu, kata Stephen Lin. Begitu suara itu jatuh, suara Gu Feiyan datang dari ujung telepon yang lain. Nasibku, mari kita makan bersama malam ini. Aku belum membuat janji denganmu karena kamu sudah lama berada di sini, kata Gu Feiyan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan malam ini, kata Stephen Lin. Tolong. Gu Feiyan memohon. Mendengar suara memohon Gu Feiyan, Stephen Lin ingin menolak tidak peduli seberapa sulit itu, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Oke, aku akan membawa Song Siking, kata Stephen Lin. Itu kesepakatannya, sampai jumpa malam ini. Setelah Gu Feiyan selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Stephen Lin mengatakan lebih banyak. Bisakah kamu? Gu Feiyan memandang Chen Tianrui dan bertanya. Masih berguna bagimu untuk berbicara. Apakah kamu benar-benar memiliki kaki sebelumnya? Chen Tianrui bertanya pada Gu Feiyan dengan mata menyipit. Tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya berulang kali. Benarkah? Kata Chen Tianrui, mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Gu Feiyan, tetapi Gu Feiyan mundur selangkah. Kamu berjanji untuk tidak menyentuhku, kata Gu Feiyan. Tangan Chen Tianrui membeku di udara, dan kemudian berkata, semua orang bisa berubah, jangan lupa, ketika Anda tidak bekerja, sayalah yang mempekerjakan Anda sebagai penasihat hukum pribadi. Sehingga Anda dapat memiliki pekerjaan, dan itu aku yang memberimu pekerjaan,
hanya dengan uangmu ayahmu bisa menyembuhkan penyakit, meskipun aku mengatakan bahwa aku tidak akan menyentuhmu untuk menjadikanmu pacarku, tapi, bagaimanapun, aku telah membayar begitu banyak, itu tidak terlalu banyak bagimu untuk menyentuh wajahku. Tidak, tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dengan gugup. Kalau begitu kamu membosankan. Chen Tianrui meletakkan tangannya dan berkata dengan ringan, aku akan menelepon petugas keuanganku sekarang dan memintanya untuk berhenti menghasilkan uang dari rumah sakit. Tidak, Gu Feiyan berkata dengan penuh semangat, kamu berjanji kepada saya bahwa selama saya adalah pacar Anda akan membantu saya membayar biaya pengobatan ayah saya. Itu benar, tetapi bagaimana mungkin ada pacar yang tidak akan membiarkan pacarnya menyentuhnya? Tanya Chen Tianrui. Tapi kamu bilang di awal, selama kamu pacar, kamu tidak perlu melakukan kontak intim. Kata Gu Feiyan. Kalau begitu aku menyesalinya. Chen Tianrui tertawa jahat. Kamu tidak sesuai dengan semangat kontrak. Gu Feiyan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu sebagai penasihat hukum saya, beritahu saya bagaimana saya bisa menyentuh Anda lagi tanpa melanggar semangat kontrak. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda bukan pengacara yang kompeten. Kata Chen Tianrui. Gu Feiyan tercengang, dia tidak berharap Chen Tianrui memberinya masalah seperti itu. Ini sama dengan harus melawan tuntutan hukum dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ayo, sentuh aku. Chen Tianrui tersenyum dan mengulurkan tangannya ke dada Gu Feiyan. Melihat tangannya hendak menyentuh tubuh Gu Feiyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tangan Chen Tianrui. Tolong, jangan lakukan ini, kata Gu Feiyan. Kamu jalang bau, aku memberimu wajah. Chen Tianrui mengutuk dengan marah, dan menamparkan Gu Feiyan secara langsung. Tamparan ini sangat kuat sehingga menjatuhkan Gu Feiyan ke tanah. Gu Feiyan duduk di tanah, menutupi wajahnya, dan menatap Chen Tianrui dengan tak percaya. Apa yang kamu lihat? Lihatlah menggali bola matamu. Chen Tianrui memarahi. Gu Feiyan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Chen Tianrui. Pelacur bau. Chen Tianrui mengangkat kakinya dan menendang Gu Feiyan lagi, menjatuhkan Gu Feiyan ke belakang dan membenturkan bagian belakang kepalanya ke dinding. Gu Feiyan menutupi bagian belakang kepalanya kesakitan, tidak dapat berbicara. Buat aku terlihat lebih baik di malam hari. Setelah Chen Tianrui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Gu Feiyan duduk di tanah, air mata terus jatuh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah waktu yang lama, Gu Feiyan bangkit dari tanah, menepuk abu di tubuhnya, tidak mengatakan apa-apa, dan pergi diam-diam. Di sisi lain, Stephen Lin memanggil Song Shiking. Ikut denganku ke makan malam Chen Tianrui malam ini. Stephen Lin berkata terus terang. Malam, apakah Gu Feiyan akan ada di sana juga? Tanya Song Shiking. Ya. Stephen Lin mengangguk. Tentu, saya mengerti. Song Shiking menjawab dengan sederhana, dan kemudian menutup telepon. Pada malam hari, Stephen Lin pergi ke tempat di bawah kediaman Song Shiking. Setelah menunggu beberapa saat, Song Shiking masuk ke mobil. Stephen Lin melirik Song Shiking. Di malam hari, Song Shiking mengenakan bungkus dada hitam, memperlihatkan pinggang kecil, dan dia mengenakan celana panjang lurus. Dia terlihat lebih konservatif daripada terakhir kali, tetapi dia lebih maju daripada terakhir kali. Apakah tidak apa-apa? Song Shiking bertanya, mengulurkan dadanya. Apakah itu pembalut? Stephen Lin bertanya. Kamu melihat semuanya. Song Shiking bertanya dengan heran. Kamu tidak pernah sebesar ini sebelumnya, kata Stephen Lin. Sedikit, kamu tidak bisa kalah dari Gu Feiyan, Song Shiking mendengus arogan. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku pergi makan malam di malam hari, bukan untuk berkelahi, jadi tidak perlu membandingkan. Itu tidak baik, aku mewakili Jingjing, dan aku tidak bisa kalah dari Gu Feiyan. Song Shiking berkata serius. Stephen Lin tersenyum tak berdaya,
dan pergi ke tempat yang dipesan Chen Tianrui. Chen Tianrui memilih tempat makan di rooftop sebuah bangunan landmark di kota Xiahai. Agar tidak diganggu, dia bahkan memesan seluruh atap. Biaya pemesanan saja akan menelan biaya ratusan ribu, dan hanya Shen Hao yang dapat melakukan ini. Stephen Lin berdiri di lift dan menyortir pakaiannya, tidak tahu mengapa dia sedikit gugup. Song Shiking berdiri di samping Stephen Lin, menghirup terus-menerus dan mengangkat dadanya, seolah-olah itu akan membuatnya menjadi cangkir yang lebih besar. Dengan dingdong, pintu lift terbuka. Song Shiking meraih tangan Stephen Lin dan berjalan keluar dari lift. "Bukankah kamu memeluk lebih erat?" Stephen Lin bertanya dengan ekspresi ambigu. "Sialan, aku memanfaatkanmu terakhir kali untuk memberimu wajah, kamu pikir itu acak?" kata Song Shiking dengan tatapan kosong pada Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di bawah bimbingan pelayan, keduanya datang ke posisi dekat balkon. Chen Tianrui dan Gu Feiyan sudah menunggu di sini. Gu Feiyan hari ini mengenakan gaun putih dan rambutnya dipangkas, dia tampak menawan seperti seorang putri. Dari sudut pandang penampilan dan sosok, Gu Feiyan lebih tinggi dari Song Shiking, tetapi Song Shiking ada di depan hari ini, lebih dari Gu Feiyan. Dari aspek ini Song Shiking dapat dianggap sebagai kemenangan. "Stephen, sudah setengah bulan sejak pertemuan terakhir. Selama waktu ini, saya dapat mendengar orang-orang di sekitar Anda berbicara tentang proyek kesehatan cloud yang Anda dan Anda pegang. Anda benar-benar pintar." Chen Tianrui tertawa begitu dia datang. Dia menamparkan Stephen Lin dengan sanjungan. "Di mana? Hal semacam ini adalah keberuntungan." Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak hanya luar biasa dalam kemampuan, tetapi pesona pria ini juga patut ditiru." Chen Tianrui melirik Song Shiking sambil tersenyum. Song Shiking tersenyum pada Chen Tianrui, mengatakan bahwa dia menerima sanjungan Chen Tianrui. "Kamu juga sangat cantik. Feiyan adalah bunga sekolah di universitas kami," kata Stephen Lin. "Kalau begitu aku milik orang bodoh dengan berkah bodoh. Ayo, duduk dan lakukan, jangan berdiri." Chen Tianrui menyapa Stephen Lin dan duduk. Mereka berempat duduk di meja persegi, dua pria dan dua wanita saling berhadapan. "Sudah waktunya untuk melayani," kata Chen Tianrui kepada pelayan di sebelahnya. Pelayan itu mengangguk dan membungkuk kembali. Bab 483. Piring dikirim satu persatu. Stephen Lin dan Chen Tianrui sedang mengobrol tentang beberapa romansa di kota Xiahai, dan itu tampak normal. Gu Feiyan dan Song Shiking tidak tegang seperti sebelumnya, keduanya tampaknya telah kembali seperti saat pertama kali bertemu, selalu saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Chen Tianrui membuka sebotol romantikoni. Dikatakan bahwa sebotol harganya lebih dari 8 juta. Pada dasarnya, segelas penuh akan minum Mercedes-Benz S-Class. "Pertama-tama, selamat, Xiaolin, selamat atas kesuksesan besar proyekmu, mari bersulang." Chen Tianrui mengambil segelas Mercedes-Benz S-Class dan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin juga mengambil gelas anggur, mengangguk, dan berkata, "Ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan semua orang, mari kita lakukan." Setelah itu, keduanya meminum Mercedes-Benz S-Class mereka bersama. Setelah itu, Chen Tianrui mengangkat gelasnya lagi, dan juga minum bersama Song Shiking. Li Stephen secara alami mengambil gelas anggur dan minum dengan Gu Feiyan. Setelah minum segelas anggur, beberapa orang mengobrol sebentar, dan kemudian Chen Tianrui mengambil gelas anggur dan berdiri dan berkata, "Saya suka makan di sini, karena di sini saya dapat melihat pemandangan kota Xiahai sepanjang malam. Apakah kamu ingin ikut denganku?" Stephen Lin mengetahui bahwa acara utama akan datang, dia mengangguk, mengambil gelas anggur, berdiri, dan berjalan ke samping bersama Chen Tianrui. Keduanya berjalan sepanjang jalan ke tepi. "Pemandangan malam kota Xiahai adalah yang terbaik di seluruh kerajaan naga," kata Chen Tianrui. "Dalam hal kemakmuran,
itu memang salah satu yang terbaik, kata Stephen Lin. Saya suka kota Shanghai. Kota ini sangat inklusif. Apakah itu lokal atau asing, dia menerimanya dengan sempurna dan bersedia memberikan peluang, seperti Anda. Chen Tianrui tersenyum dan memandang Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika proyek kesehatan cloud Anda dilakukan di tempat lain, sama sekali tidak mungkin memiliki efek yang sama dengan kota Shanghai. Kota Shanghai memiliki populasi besar, ekonomi besar, dan kehidupan penduduk umumnya lebih kaya, sehingga orang memiliki lebih banyak waktu. Berfokus pada kesehatan Anda sendiri dengan energi, dapat dikatakan bahwa Anda telah menemukan terobosan yang bagus. Kata Chen Tianrui. Terima kasih, Presiden Chen atas pujianmu. Stephen Lin tertawa. Namun, batasanmu juga ada di sana. Chen Tianrui memandang Stephen Lin dan berkata, kamu adalah orang asing, ditakdirkan bahwa sumber dayamu tidak akan pernah sebanding dengan beberapa pengusaha lokal, dan jika situasi di kota Shanghai tidak dapat dicapai pada tingkat yang cukup tinggi, tata letak tempat lain di masa depan juga akan sangat terpengaruh. Pada saat yang sama, gelang kesehatan awan yang Anda investasikan pada tahap awal juga merupakan pengeluaran penting. Setelah semua orang tidak memiliki cukup kepercayaan di gelang kesehatan awan, mereka tidak akan membelimu. Ini akan menjadi bencana longsor bagimu. Masuk akal. Stephen Lin mengangguk, masih tidak menunjukkan sikap apapun. Xiao Lin, saya 10 tahun lebih tua dari Anda, saya melihat lebih banyak hal daripada Anda, dan saya berbicara lebih langsung. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak peduli apa, saya harap Anda bisa lebih baik. Bagaimanapun, Anda adalah seorang anggota kamar dagang kami. Halo, kamar dagang kami secara alami akan mengikuti, bukan? Kata Chen Tianrui. Itu benar. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Aku mencarimu hari ini. Sebenarnya, aku juga punya hadiah besar untukmu. Chen Tianrui memandang Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Beri aku hadiah besar. Aku khawatir aku tidak mampu membelinya. Kata Stephen Lin. Anda mampu membelinya, saya percaya. Chen Tianrui menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, itu benar, saya sangat optimis tentang proyek kesehatan cloud Anda, dan saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya bersedia membuka 6 miliar yuan. Saya membeli program kesehatan cloud Anda, bagaimana menurut Anda? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, Anda bercanda. Saya tidak bercanda. Chen Tianrui menggelengkan kepalanya dan berkata, 60 lebih dari 100 juta, yang setara dengan setengah dari kekayaan bersihmu. Proyek kesehatan awan saya saat ini dapat memulihkan investasi awal dengan memonetisasi lalu lintas. Pada saat yang sama, penjualan baterai telah mencapai hampir 10 juta. Dalam setengah bulan ini saja, proyek kesehatan awan diharapkan akan menguntungkan. Kami berharap keuntungan bulanan akan mencapai setidaknya 300 juta yuan. Ini hanya satu poin di pasar Shanghai. Setelah semua poin di negara itu dibuka, keuntungan bulanan akan setidaknya lebih dari 1 miliar yuan, dan jika 6 miliar yuan, maksimum butuh setengah tahun untuk mendapatkannya kembali, dan sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda membeli proyek saya dengan 6 miliar yuan, apa yang Anda bercanda, Tuan Chen? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi main-main. Kamu berbicara tentang situasi yang sempurna, dan kenyataannya seringkali berbeda, bukan? Jika kamu tidak membicarakan hal lain, bicarakan saja tentang krisis kepercayaan yang baru saja kamu hadapi. Di bawah krisis kepercayaan seperti itu, percaya diri, apakah Anda berpikir bahwa di bawah krisis kepercayaan seperti itu, penghasilan Anda bulan ini? Bisakah kita tetap mencapainya? Tanya Chen Tianrui. Stephen Lin menyipitkan mata ke arah Chen Tianrui dan berkata, krisis kepercayaan selalu dapat diselesaikan. Ini hanya masalah berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Beberapa orang sangat keras kepala. Untuk suatu alasan,
Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan, itu mungkin tidak berguna, kata Chen Tianrui. Presiden Chen sepertinya tahu banyak tentang masalah ini. Stephen Lin bertanya. Saya baru saja mendengarnya, kata Chen Tianrui. Tuan Chen, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda tahu pikiran saya, tetapi saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan pikiran saya. Stephen Lin bertanya lagi. Bagaimana menurutmu? Tidak sesederhana itu. Buat proyek, kembangkan konsepnya, jual dengan harga bagus, lalu tepuk pantatmu dan pergi. Inilah yang paling sering dilakukan oleh banyak pengusaha yang datang ke Shanghai. Ini platform membuat proyek, lalu promosikan konsep, dan kemudian gunakan harapan investor untuk proyek tersebut untuk menjual proyek dengan harga bagus, dapatkan uang cepat dan pergi. Bukankah ini ide Anda? Chen Tianrui diminta. Tidak juga. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, untuk melakukan proyek ini, menghasilkan uang adalah hal kedua, dan tujuan utamanya adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai pengusaha, jika Anda tidak tahu caranya untuk memberi manfaat dan memberikan kembali kepada masyarakat, maka prospek pengusaha juga terbatas. Petik 2. Kekanak-kanakan. Chen Tianrui menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan sudut pandang Stephen Lin. Dia berkata, pengusaha mencari untung, ini adalah hal yang paling penting, dapatkan cukup uang sesegera mungkin, dan kemudian nikmati umur panjang dengan kedamaian. Itulah cara raja, jika Anda ingin memberi kembali kepada masyarakat, maka Anda harus menjadi sukarelawan, seorang pengusaha. Sepertinya cara Anda dan saya tidak sama, kata Stephen Lin. Caranya berbeda, uangnya sama. Chen Tianrui memandang Stephen Lin dan berkata, jika 6 miliar tidak cukup, saya dapat menaikkan harganya, 7 miliar, bagaimana menurut Anda? Berencana untuk menjualnya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit konyol di dalam. Untuk pertama kalinya sejak kebangkitan, itu adalah pertama kalinya seseorang ingin membuang uang pada dirinya sendiri, rasanya luar biasa. 8 miliar, ini adalah kentunganku. Chen Tianrui berkata lagi. Aku benar-benar tidak berencana untuk menjualnya. Stephen Lin terus menggelengkan kepalanya. 9 miliar, tidak lebih, Xiaolin, prospek proyek ini masih belum diketahui. Jika Anda dapat mewujudkan 9 miliar, Anda tidak perlu mengambil risiko apapun, ambil 9 miliar dengan mantap, saya juga dapat membantu Anda. Akun, pajak hanya membutuhkan 3 poin. Anda hampir dapat mengambil semua 9 miliar. Chen Tianrui meraih lengan Stephen Lin dan berkata dengan mata terbakar. Tidak untuk dijual. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, sikapnya sangat tegas. Kamu memaksaku untuk membuat tipuan. Chen Tianrui menyipitkan mata pada Stephen Lin dan berkata, yah, aku akan memberimu 9 miliar, dan aku akan memberimu satu lagi. Kirim seseorang kepadaku. Siapa? Stephen Lin bertanya dengan heran. Gu Feiyan. Selama kamu berjanji padaku, aku akan membiarkan Gu Feiyan di tempat tidurmu malam ini. Aku tahu kamu tertarik pada Gu Feiyan, dan matamu tidak bisa menipu siapapun. Selama kamu berjanji padaku, Gu Feiyan akan jadilah milikmu. Chen Tianrui berkata dengan suara yang dalam. Apa katamu? Stephen Lin menatap Chen Tianrui dengan kaget dan bertanya, bukankah Gu Feiyan pacarmu? Apa itu pacar? Saya punya banyak pacar seperti itu, Xiaolin. Saya dapat memberitahu Anda dengan serius, saya belum pernah menyentuh Gu Feiyan. Selama Anda berjanji untuk menjual proyek kepada saya akan memberikan Gu Feiyan kepadanya. Semuanya dan berikan kepada Anda. Pikirkan tentang itu, selama Anda mengangguk, teman sekelas kuliah Anda akan melayani Anda malam ini. Keren sekali ini. Anda juga pasti menyukai Gu Feiyan ketika Anda belajar, kan? Lagi pula, Gu Feiyan adalah bunga sekolah yang saya maksud untuk membantu Anda mewujudkan impian Anda. Kata Chen Tianrui. Mengapa Gu Feiyan menemukan pacar sepertimu? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Ada apa denganku?
Lagi pula, aku adalah pria kaya raya, dan banyak wanita mencariku, kata Chen Tianrui. Stephen Lin mencibir, dan menuangkan anggur di tangannya langsung ke wajah Chen Tianrui, dan kemudian mengeluarkan dua kata, sampah. Chen Tianrui tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan menuangkan anggurnya. Detik berikutnya, kemarahan Chen Tianrui langsung membara. Stephen Lin, kamu sangat bodoh tentang sanjungan, kamu, Chen Tianrui baru saja memarahi, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Chen Tianrui. Chen Tianrui gemetar, memandang Stephen Lin, dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang menatapnya dengan niat membunuh. Niat membunuh itu seperti substansi, membuat orang gemetar tak terkendali. Aku tidak tahu mengapa Gu Feiyan bersamamu, tapi aku menaruh kata-kataku di sini. Jika kamu berani melakukan apapun pada Gu Feiyan, aku pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Stephen Lin setelah selesai, berbalik dan pergi. Chen Tianrui berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Song Shiqing dan Gu Feiyan, yang telah mengikuti mereka berdua, juga berdiri saat ini. Mereka melihat konflik antara Stephen Lin dan Chen Tianrui, dan keduanya sedikit bingung. Stephen Lin kembali ke meja dan berkata kepada Gu Feiyan, putus dengan Chen Tianrui. Kenapa? Gu Feiyan bertanya dengan curiga. Jika aku menyuruhmu putus dengannya, putus saja dengannya, mengapa ada begitu banyak? Stephen Lin berkata dengan wajah dingin. Aku, tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak putus dengannya, maka kita tidak perlu menghubunginya lagi. Stephen Lin selesai, meraih tangan Song Shiqing dan berbalik untuk pergi. Gu Feiyan berdiri di sana, bingung. Bab 484. Oh, bajingan, siapa kamu, persetan? Chen Tianrui melompat seperti guntur setelah menunggu Stephen Lin pergi. Ada apa? Gu Feiyan bertanya dengan curiga. Ada apa? Stephen Lin, orang bodoh ini, berani menolak permintaan saya. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia hebat jika dia memiliki proyek yang bagus? Sekarang saya memberi Anda 9 miliar yuan, Anda tidak mau itu. Setelah sebulan, kamu tidak bisa menjualnya jika kamu ingin menjualnya seharga 1 miliar. Oh, berpura-pura menjadi Nima dengan Lao Su, teriak Chen Tianrui. Gu Feiyan mungkin tahu apa yang terjadi, dia berkata, aku tahu dia selalu menjadi orang yang lebih tegas. Mengapa kamu berbicara untuknya? Chen Tianrui menatap Gu Feiyan dan bertanya. Gu Feiyan menyusut dengan gugup, menundukkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu Jalang Bao, kamu benar-benar berbicara untuk pria lain, oke, sangat bagus. Chen Tianrui mengambil meja dengan wajah muram, dia menuangkan gelas anggur untuk Gu Feiyan, dan kemudian berkata, minumlah dia. Aku salah, kata Gu Feiyan gugup. Kamu benar, aku yang meminumnya, kata Chen Tianrui. Gu Feiyan tidak punya pilihan selain mengambil gelas anggur dan meminum anggur di dalamnya. Tanpa diduga, Chen Tianrui segera menuangkan secangkir lagi untuknya. Teruslah minum, cangkir ini 1 juta, berikan padamu, Jalang, kamu harus merasa terhormat. Chen Tianrui berkata dengan muram. Mata Gu Feiyan penuh dengan air mata, tetapi tidak mengalir keluar. Dia menggertakkan giginya, mengambil gelas anggur dan meminum anggur di dalamnya. Aku pandai minum, ayo, buka mulutmu dan berikan pada Lao Su. Jika kamu berani bersembunyi, Lao Su tidak akan memberimu uang. Chen Tianrui menggeram, mengambil seluruh botol anggur dan berjalan ke Gu Feiyan, menghadap Gu Feiyan langsung mulut yang dituangkan. Gu Feiyan tidak berani menghindar, dia hanya bisa berdiri di tempat, mengangkat kepalanya, dan membiarkan Chen Tianrui menuangkan anggur ke mulutnya. Terlalu banyak anggur yang keluar dari mulut Gu Feiyan dan mengalir ke rok putihnya, mengubah rok putihnya menjadi merah. Setelah menuangkan sebotol anggur, Chen Tianrui melemparkan botol ke samping, lalu berbalik dan pergi. Gu Feiyan berdiri di sana, terisak dalam diam.
Ini adalah nasib melekat pada orang kaya. Petik 2. Bukankah begitu mudah menjadi gadis pemuja emas? Para pelayan di sekitar banyak berbicara, dan mereka semua mendengar apa yang dikatakan Chen Tianrui. Asalkan Gu Feiyan berani bersembunyi darinya, dia tidak akan memberikannya. Gu Feiyan punya uang, jadi menurut mereka, Gu Feiyan adalah wanita yang memuja uang. Gu Feiyan menyimpan semuanya diam-diam, dan kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Stephen Lin dan Song Shiking sudah berjalan keluar dari gedung. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Song Shiking bertanya dengan curiga. Stephen Lin tidak berbicara, dia berjalan ke sisi jalan dan masuk ke mobil yang datang. Song Shiking buru-buru duduk. Stephen Lin menyalakan mobil dan pergi, lalu mengambil ponselnya dan menelepon untuk keluar. Bantu aku memeriksa apakah Gu Feiyan mengalami kesulitan baru-baru ini, kata Stephen Lin. Ya, kata ujung telepon yang lain. Setelah menutup telepon, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan tenang. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Song Shiking bertanya. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Chen Tianrui padaku barusan? Stephen Lin bertanya. Apa? Tanya Song Shiking. Dia ingin menghabiskan 9 miliar untuk membeli proyek kesehatan cloud saya. Kata Stephen Lin. 9 miliar. Song Shiking tercengang. 9 miliar, berapa itu? Hanya 10 juta untuk memenangkan hadiah pertama dari lotre besar sekali, dan 90 juta untuk memenangkan hadiah pertama dari lotre besar 900 kali. Selain itu, ada syarat tambahan, yaitu Gu Feiyan, kata Stephen Lin. Apa maksudmu? Song Shiking bertanya dengan curiga. 9 miliar, ditambah 1 Gu Feiyan, beli program kesehatan cloud saya. Kata Stephen Lin. Apa? Ambil Gu Feiyan sebagai alat tawar-menawar. Bukankah pacar Chen Tianrui Gu Feiyan? Song Shiking bertanya dengan ngeri. Ya, luar biasa, kan? Pacarnya benar-benar menggunakan pacarnya sebagai alat tawar-menawar. Gu Feiyan tidak mungkin jatuh cinta dengan orang seperti itu, jadi saya ragu seharusnya ada masalah, kata Stephen Lin. Pasti ada masalah, saya sudah lama curiga ada masalah. Dia adalah seorang gadis cantik berusia 20-an mencari seorang pria berusia 40-an, yang sangat aneh, meskipun pria itu sangat kaya, tetapi Gu Feiyan tidak. Jenis wanita yang memuja uang, jika itu masalahnya, apa yang bisa dia lakukan pada pria itu? Song Shiking berkata dengan wajah serius. Kamu tidak berpikir dia wanita emas lagi? Stephen Lin bertanya. Saya selalu berpikir dia bukan penggali emas, tetapi karena pacarnya mengejek Anda, saya mulai mengejeknya, kata Song Shiking. Aku akan membiarkan seseorang menyelidiki masalah ini, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Song Shiking terdiam sejenak, lalu menatap Stephen Lin dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, setelah memeriksanya. Apa? Stephen Lin bertanya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mengetahuinya? Bagaimanapun, kamu memiliki seorang istri, dan Gu Feiyan masih menyukaimu. Bahkan jika kamu mengetahui apa yang salah dengannya, dapatkah kamu membantunya? Bukan aku yang melakukannya. Pelit, dunia ini ada banyak wanita yang membutuhkan bantuan, jadi mengapa kamu tidak membantunya hanya karena dia membutuhkan bantuan? Kalau begitu, bukankah kamu menjadi AC sentral? Kata Song Shiking dengan cemberut. Dia menyukaiku, aku tidak akan menyukainya, bukankah itu baik-baik saja? Stephen Lin bertanya. Emosi manusia tidak berbohong. Song Shiking memandang Stephen Lin dan berkata, kamu menuangkan anggur Chen Tianrui karena kamu pikir Chen Tianrui menghina Gu Feiyan, tetapi jika Gu Feiyan hanyalah orang yang tidak relevan bagimu men, bahkan jika Chen Tianrui menghina Gu Feiyan, apa hubungannya denganmu? Jangan bicara tentang teman sekelas, mereka masih pacar. Selain itu, kamu memerintahkan Gu Feiyan untuk berpisah dari Chen Tianrui sekarang di meja anggur. Jika tidak ingin berpisah, maka jangan hubungi dia lagi.
Kenapa kamu? Hanya karena kamu teman sekelas. Bisakah kamu begitu marah padanya hanya dengan mengatakan teman sekelas? Stephen Lin, meskipun kamu enggan mengakuinya, namun, tidak dapat disangkal bahwa semua penampilan Anda memberitahu orang lain bahwa Gu Feiyan adalah orang yang sangat penting bagi Anda. Saya tidak mengatakan apakah Anda menyukainya atau tidak, saya hanya mengatakan bahwa dia lebih penting bagi Anda daripada satu teman sekelas. Stephen Lin memegang kemudi dengan kedua tangan dan mengendarai mobil, tetapi tidak menanggapi kata-kata Song Shiking. Hei, kadang-kadang aku benar-benar berpikir hidup ini sangat rumit, kata Song Shiking, menurunkan sedikit bagian belakang kursi, berbaring di kursi dengan kaki di atas dan di bawah kaca depan, lalu berkata perlahan, kamu adalah yang terbaik untukku. Suami teman. Secara logis, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu Anda mengalahkan semua monster dan monster. Namun, Gu Feiyan sangat menyedihkan, dia akhirnya menemukan pacar, dan dia digunakan sebagai alat tawar-menawar, sebagai sahabat. Kamu benar Gu Feiyan punya perasaan, jadi aku juga harus memberitahu Jingjing, tapi sekarang aku bawahanmu, jika kamu memberitahu Jingjing dan kamu bertengkar, itu akan menjadi dosa lagi, hidup terlalu rumit. Stephen Lin masih mengemudikan mobil di sana tidak ada respon. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah Gu Feiyan? Song Shiking bertanya. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kata-kata Song Shiking membuatnya mengerti banyak hal. Bagaimana dengan Jingjing? Song Shiking bertanya lagi. Dia adalah istriku, dan aku sangat mencintainya, kata Stephen Lin. Tapi kamu juga menyukai Gu Feiyan, kata Song Shiking. Stephen Lin terdiam. Ketika seorang pria ragu-ragu untuk kalau soal cara menghadapi wanita yang naksir padanya, nyatanya si pria sudah terlanjur selingkuh. Kata Song Shiking. Stephen Lin tetap diam. Jika kamu menginginkan keduanya, maka kamu adalah bajingan. Song Shiking melanjutkan. Orang lain bisa memiliki beberapa wanita, kenapa aku tidak? Stephen Lin bertanya. Song Shiking tiba-tiba duduk, menatap Stephen Lin dan berkata, beraninya kamu mengajukan pertanyaan bajingan seperti itu. Saya tiba-tiba teringat novel yang saya baca sebelumnya, jadi saya terinspirasi. Stephen Lin berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, itu hanya sebuah novel, bisakah novel itu dianggap serius? Jika novel ini dianggap serius, mengapa negara ini masih monogami? Song Shiking bertanya. Juga, Stephen Lin mengangguk dan berkata, jika kamu benar-benar ingin mengambil semua tagihan, kamu hanya bisa mengandalkan negara untuk memperkenalkan poligami. Kata Song Shiking. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, poligami jelas tidak mungkin, dan sejujurnya, dia juga tidak menerima ide Gu Feiyan. Dia menyukainya mungkin karena akumulasi jangka panjang emosi, tetapi dia tahu bahwa menyukai itu berbeda dari cinta. Menyukai adalah masalah untuk sementara waktu, tetapi cinta itu gigih. Melihat penampilan Anda, saya pasti berencana untuk membantu Gu Feiyan selanjutnya. Saya juga mendukung Anda untuk membantunya, tetapi membantu setelah akhir, masalah Anda akan menjadi lebih besar. Dua orang yang saling menyukai, dan karena hubungan yang lebih baik, sangat mungkin untuk melahirkan cinta. Kata Song Shiking. Aku diukur. Kata Stephen Lin. Proporsi. Kapan laki-laki punya akal? Hanya ketika rasa menggigil itu berakhir, ada rasa proporsional, jika tidak, seorang pria tidak akan pernah memiliki akal untuk mengatakannya. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tahu ini. Berapa banyak orang yang telah Anda menggigil dengan? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku masih perempuan, kata Song Shiking dengan bangga. Seorang gadis tahu banyak hal tentang pria dan wanita, apakah kamu tidak merasa malu? Tanya Stephen Lin. Tidak sama sekali, sedikit rasa maluku telah diberikan kepada anjing itu sejak lama. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak bajingan. Song Shiking tertawa. Stephen Lin melirik Song Shiking,
dan untuk pertama kalinya menemukan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan goblin kecil ini. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin melihat nomor penelepon, dan kemudian menjawab telepon. Kami menemukan melalui penyelidikan bahwa Gu Feiyan memang menemukan sesuatu baru-baru ini, ujung telepon yang lain menjelaskan apa yang terjadi pada Gu Feiyan. Bab 485. Rumah Sakit Rakyat Xiahai. Gu Feiyan, yang mengenakan pakaian bersih, menundukkan kepalanya dan berjalan ke rumah sakit. Dengan kartu bank di tangannya, dia berjalan cepat ke jendela pembayaran. Halo, Gu Cheng. Tempat tidur ketiga di unit perawatan intensif, membayar 50.000 yuan. Gu Feiyan menyerahkan kartu bank kepada staf di meja depan. Meja depan mengambil alih kartu bank. Setelah operasi sederhana, meja depan memandang Gu Feiyan dan berkata, masih ada 3 juta di rekening pasien. Apakah Anda masih perlu mengisi ulang? 3 juta. Gu Feiyan tercengang. Sebelum dia pergi makan malam-malam ini, rumah sakit memberitahunya bahwa saldonya hampir habis. Bagaimana mungkin ada 3 juta di akunnya sekarang? Apakah hati nurani Chen Tianrui mengetahuinya? Ini jelas tidak mungkin. Dia telah bersama Chen Tianrui begitu lama, dan dia sudah tahu siapa Chen Tianrui. Dia akan memberikan uang, tetapi setiap kali dia hanya membayar biaya sekitar 1 minggu, tidak mungkin memberi begitu banyak sekaligus. Siapa yang membayar uangnya? Gu Feiyan bertanya. Kami tidak tahu. Pihak lain mengisi ulang langsung melalui port swalayan. Apakah Anda ingin terus mengisi ulang? Tanya meja depan. Tidak, ya. Gu Feiyan ragu-ragu dan berkata. Meja depan menyerahkan kartu bank kepada Gu Feiyan. Gu Feiyan mengambil kartu bank dan berjalan cepat ke lift. Lift naik sampai ke lantai di mana unit perawatan intensif berada di lantai 10. Gu Feiyan melangkah keluar dari lift dan sekilas melihat pria di ujung lorong. Pria itu berdiri di sana, berbicara dengan ibunya. Mata Gu Feiyan tiba-tiba menjadi basah, dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari matanya, dan berjalan mendekat. Bibi, Paman Jiren memiliki penampilan alami dan pasti akan pulih. Petik 2. Gu Feiyan mendengar kata-kata pihak lain ketika dia berjalan di lorong. Ibu Gu Feiyan sangat tersentuh. Melihat penampilan Gu Feiyan, dia dengan cepat berkata, Feiyan, teman sekelasmu telah datang mengunjungi ayahmu. Mengapa kamu di sini? Gu Feiyan melihat ke pihak lain dan bertanya. Berdiri di depannya adalah pria yang dicintainya selama 10 tahun, Stephen Lin. Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada paman saya, jadi saya datang untuk melihat, kata Stephen Lin. Oh, Gu Feiyan mendengus, sudah tahu siapa yang membayar 3 juta tadi. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Stephen Lin berkata, berbalik dan berjalan ke tangga di sebelahnya. Gu Feiyan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika ayahmu mengalami hal seperti itu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak ingin merepotkanmu atau mempengaruhi keluargamu, kata Gu Feiyan. Itu juga karena masalah ini kamu setuju Chen Tianrui menjadi pacarnya. Stephen Lin bertanya. Ya. Gu Feiyan mengangguk tanpa menyangkalnya. Berapa banyak yang kamu ambil darinya? Stephen Lin bertanya. Apa yang kamu lakukan? Gu Feiyan bertanya. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Karena saya bertanya, tentu saja saya ingin membantu Anda membayar kembali uang itu. Chen Tianrui adalah bajingan. Jika Anda bersama orang seperti itu, cepat atau lambat Anda akan dimakan tanpa tulang. Stephen Lin mengerutkan kening. Jadi apa? Di kota sebesar itu, orang-orang seperti kita hanya memiliki nasib ditelan, kata Gu Feiyan. Ini tidak seperti yang seharusnya kamu katakan, kamu adalah seorang pengacara. Stephen Lin berkata dengan marah. Pengacara, jadi apa? Saya selalu berpikir saya kuat, tetapi biaya pendarahan otak ayah saya selama seminggu di ICU benar-benar menghancurkan kepercayaan diri saya.
Tabungan hidup keluarga kami tidak cukup bagi ayah saya untuk tinggal di ICU selama seminggu. Bukankah ini ironis? Gu Feiyan menertawakan dirinya sendiri. Stephen Lin kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ini adalah ketidakadilan masyarakat ini, dan dia tidak dapat mengubah apapun dengan kemampuannya. Saya tidak pernah memikirkan berapa banyak uang yang akan saya hasilkan sebelumnya, karena saya pikir uang yang cukup sudah cukup. Bahkan jika saya sakit dan dirawat di rumah sakit, saya mampu membelinya, tapi, kau tahu, biaya ICU sehari mendekati 20.000 yuan, dan seminggu 10 ribu. Saya telah menghemat begitu sedikit uang setelah bekerja selama bertahun-tahun. Setelah uang dihabiskan, jika saya tidak dapat membayar uang, ayah saya akan dikirim keluar dari ICU. Sebagai selama dia dikirim keluar dari ICU, ayah saya tidak akan bertahan selama sehari. Tidak ada gunanya saat ini, masalah paling realistis yang saya hadapi adalah saya tidak punya uang dan hanya bisa melihat ayah saya mati, tetapi saya tidak menginginkan ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Tanya Gu Feiyanhong dengan mata. Kamu bisa menemukanku, kata Stephen Lin. Kenapa aku mencarimu? Siapa kamu bagiku? Mengapa kamu membantuku? Kamu membantuku? Apa yang harus aku lakukan jika istrimu tahu? Gu Feiyan bertanya dengan keras. Setelah beberapa pertanyaan berturut-turut, Stephen Lin terdiam. Kami berteman. Stephen Lin ragu-ragu untuk waktu yang lama dan mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. Teman sialan. Aku menyukaimu, aku telah menyukaimu selama bertahun-tahun, kita tidak bisa berteman, juga tidak bisa berteman biasa, aku tidak berani memintamu untuk meminjamnya, karena aku takut. Itu akan mempengaruhi keluargamu, tidak satu di dunia ini dapat membantu saya, jadi ketika Chen Tianrui menemukan saya berjanji kepadanya, saya benar-benar tidak punya pilihan, saya tidak ingin ayah saya meninggalkan saya seperti ini. Dia baru berusia 50-an dan masih sangat muda. Gu Feiyan menangis. Melihat Gu Feiyan di depannya, Stephen Lin menemukan bahwa Gu Feiyan sangat rapuh untuk pertama kalinya. Dia tampaknya memiliki saraf di tubuhnya, tetapi sekarang, saraf ini akhirnya rusak, sehingga seluruh tubuhnya juga meledak, dan seperti patung kering, seluruh orang berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Stephen Lin mengulurkan tangannya tak terkendali, meraih bahu Gu Feiyan, dan kemudian menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya. Gu Feiyan berbaring di dada Stephen Lin, menangis tanpa henti, seolah-olah dia ingin melampiaskan semua tekanan selama beberapa bulan terakhir. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak memiliki jawaban yang benar. Tidak peduli apa hasil akhirnya, semuanya berjalan sesuai dengan hatimu. Stephen Lin mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Gu Feiyan. Gu Feiyan mengangkat kepalanya dan menatap Stephen Lin. Mata Gu Feiyan adalah bagian paling indah dari tubuhnya. Pada saat ini, mata ini penuh dengan air mata yang memilukan. Stephen Lin memandang Gu Feiyan, dan Gu Feiyan juga memandang Stephen Lin. Akhirnya, Gu Feiyan menutup matanya. Dia melihat ke depan, menantikan ciuman yang telah dia tunggu selama 10 tahun. Saat itu, desahan terdengar. Stephen Lin mendorong Gu Feiyan menjauh. Air mata mengalir dari mata Gu Feiyan dan mengalir di wajahnya. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Aku juga akan membayar biaya pengobatan ayahmu. Kamu harus menjauh dari pekerjaan untuk saat ini dan menemani ibumu. Aku sudah menghubungi ahli otak top di ibu kota kekaisaran, dan mereka akan bertemu besok. Datang dan konsultasikan dengan ayahmu, kata Stephen Lin. Gu Feiyan membuka matanya, menatap Stephen Lin, menunjukkan senyum yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau kata-kata, dan berkata, terima kasih. Pada saat ini, Stephen Lin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dia memeluk Gu Feiyan dengan erat. Dia memeluknya ke dalam pelukannya, berharap dia bisa menggosok seluruh tubuhnya ke tubuhnya.
Tubuh ramping Gu Feiyan sedikit terluka oleh pelukan Stephen Lin, tapi dia masih membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin dari belakang. "Maaf," kata Stephen Lin. "Aku akan mencintaimu seperti biasa." Gu Feiyan berbisik pelan. Stephen Lin mendorong Gu Feiyan pergi dengan lembut, lalu mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajah Gu Feiyan, dan berkata, "Aku pergi." "Ya." Gu Feiyan mengangguk dan merapikan pakaian Stephen Lin. Setelah waktu yang lama, Stephen Lin berjalan keluar dari rumah sakit. Mobil Stephen Lin diparkir di tempat parkir di seberang rumah sakit. Stephen Lin masuk ke mobil dan memanggil Chen Tianrui. "Mulai sekarang, Gu Feiyan tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan membayarmu kembali berapapun uang yang kamu berikan padanya," kata Stephen Lin. "Kamu delusi," Chen Tianrui berkata sambil mencibir, "Dia adalah pacarku, suatu hari, selalu, kecuali aku mencampakkannya, aku punya sesuatu seperti uang, aku tidak membutuhkanmu untuk membantunya. Mengembalikannya kepadaku." "Stephen Lin, aku bilang, kamu tidak ingin aku dipisahkan dari Gu Feiyan dalam hidupmu, bahkan jika dia mengusulkan untuk putus, aku tidak akan setuju, bahkan jika dia meninggalkan kota Xiahai. Dia adalah pacarku, selama Anda tinggal bersamanya, Anda adalah penggoda pacar sesama anggota kamar dagang, hanya ini saja sudah cukup untuk mengeluarkan Anda dari kamar dagang Cina Selatan. Anda baru saja bergabung dengan kamar dagang Cina Selatan, apakah Anda bersedia menjadi dihapus seperti ini?" "Stephen Lin, Anda tidak punya cara lain untuk pergi. Menyetujui kondisi saya dapat mengumumkan kepada publik bahwa saya mencampakkan Gu Feiyan, maka Anda dapat menerima Gu Feiyan tanpa hambatan, dan Anda dapat terus tinggal di kamar dagang China Selatan. Anda bisa mencari tahu sendiri. Kalau begitu, Anda bisa menganggap diri Anda dan kamar dagang China Selatan terlalu serius." Stephen Lin berkata sambil mencibir, "Mulai hari ini, Gu Feiyan adalah wanita Stephen Linku. Jika kamu berani menghinanya atau menyentuhnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Tanda seru. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Chen Tianrui juga mencibir dan meletakkan telepon. Setelah itu, dia menelepon Song Jun. "Lagu lama, kamu harus memanggilku." Chen Tianrui berteriak dengan penuh semangat sambil memegang telepon. "Ada apa?" tanya Song Jun curiga. "Stephen Lin, bajingan itu, dia merayu pacarku." Keesokan paginya, Stephen Lin menerima telepon dari Song Jun. "Apakah kamu bermain golf bersama?" Song Jun bertanya. Stephen Lin samar-samar memperhatikan sesuatu dan berkata, "Ya." Setelah itu, Stephen Lin pergi ke lapangan golf. Song Jun adalah pemain golf, dan Stephen Lin tidak lemah. Keduanya mengobrol sambil bermain. Saat mengobrol, Song Jun membawa topik ke wanita itu. "Stephen, kamu juga seorang pengusaha sukses. Kamu harus tahu bahwa wanita, selama kamu punya uang, tidak akan ada kekurangan wanita muda dan cantik di sekitarmu, tidak peduli berapa usiamu, seberapa jelek kamu, dan di seusiamu ringan dan tampan, ada banyak wanita, jadi jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri karena wanita," kata Song Jun. "Tentu saja tidak," kata Stephen Lin, mengayunkan bola untuk terbang. "Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Kamu harus putus dengan pacar Chen Tianrui, agar tidak memberi seseorang jalan yang salah," kata Song Jun. "Itu tidak bisa dipatahkan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Bukan hanya seorang wanita," Song Jun mengerutkan kening. "Karena aku menyukainya." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.